Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 14 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima roh Elia dalam kehidupan ini dan menjadi juru kabar-Mu yang penuh kuasa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Nubuat Elia. Ayat inti terdapat di dalam Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mereka yang dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali, digambarkan seperti Elia yang setia, sebagaimana Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama. Pekerjaan Yohanes Pembaptis dan pekerjaan mereka yang pada akhir zaman pergi dalam roh dan kuasa Elia untuk membangunkan umat dari kelalaian mereka dalam banyak hal adalah sama. Pelayanan Yohanes adalah gambaran dari pekerjaan yang harus dilakukan pada zaman ini. Kristus akan datang untuk kedua kalinya menghakimi dunia dengan kebenaran. Yohanes memisahkan dirinya dari teman-teman dan kemewahan hidup. Kesederhanaan pakaiannya, jubah dari bulu unta, adalah teguran nyata terhadap kemewahan dan pertunjukan para imam Yahudi serta masyarakat pada umumnya. Makanannya yang sederhana, yaitu belalang dan madu hutan, adalah teguran terhadap pemanjaan nafsu makan dan kerakusan yang merajalela. Subjek besar tentang reformasi harus digerakkan, dan pikiran masyarakat harus digugah. Penguasaan diri dalam segala hal harus dikaitkan dengan pekabaran untuk membawa umat Allah kembali dari penyembahan berhala, kerakusan, dan kemewahan dalam berpakaian, serta hal-hal lainnya. Penyangkalan diri, kerendahan hati, dan penguasaan diri yang dituntut dari orang benar, yang secara khusus dipimpin dan diberkati Allah, harus ditunjukkan kepada umat sebagai kontras terhadap kebiasaan yang berlebihan dan merusak kesehatan dari mereka yang hidup di zaman yang rusak ini. Allah telah menunjukkan bahwa reformasi kesehatan berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga seperti tangan dengan tubuh. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengarahkan perhatian mereka kepada 10 hukum, demikian juga kita harus menyampaikan dengan suara yang jelas pekabaran, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Wahyu 14 ayat 7. Dengan kesungguhan yang menandai Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis, kita harus berusaha mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang ayat inti renungan pagi hari ini, Roh Nubuat berkata dalam The Southern Work
tanggal 21 Maret tahun 1905 paragraf 3. Nubuat ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis, karena Juru Selamat sendiri menyatakan kepada murid-muridnya, Elia sudah datang. Setelah mendengar ini, murid-murid mengerti bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dalam setiap tahapan sejarah dunia ini, Allah memiliki para utusannya untuk melaksanakan pekerjaannya yang harus dilakukan dengan cara yang telah ditetapkannya. Yohanes Pembaptis memiliki pekerjaan khusus yang untuknya ia dilahirkan dan untuk itulah ia ditunjuk pekerjaan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk itu, malaikat Gabriel datang kepada orang tuanya Yohanes dan berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 61, paragraf 3. Malaikat Gabriel langsung dari sorga memberikan pekabaran tentang reformasi kesehatan kepada ayah dan ibu Yohanes. Ia berkata bahwa Yohanes tidak boleh minum anggur atau minuman keras, dan bahwa ia harus dipenuhi dengan Roh Kudus sejak lahir. Artinya, penting bagi juru kabar Allah untuk menghidupkan reformasi kesehatan. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 22, paragraf 4. Yohanes memisahkan dirinya dari teman-teman dan dari kemewahan hidup. Kesederhanaan pakaiannya, jubah dari bulu unta, adalah teguran nyata terhadap kemewahan dan pertunjukan para imam Yahudi, serta masyarakat pada umumnya. Makanannya yang sederhana, yaitu belalang dan madu hutan, adalah teguran terhadap pemanjaan nafsu makan dan kerakusan yang merajalela. Subjek besar tentang reformasi harus digerakkan dan pikiran masyarakat harus digugah. Penguasaan diri dalam segala hal harus dikaitkan dengan pekabaran untuk membawa umat Allah kembali dari penyembahan berhala, kerakusan dan kemewahan dalam berpakaian, serta hal-hal lainnya. Inilah panggilan bagi kita semua, karena tugas kita sama dengan tugas Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Roh Nubuat berkata dalam The Southern World, tanggal 21 Maret tahun 1905, paragraf 11. Di zaman ini, tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua di awan-awan sorga, Allah memanggil orang-orang yang akan mempersiapkan umat untuk berdiri teguh pada hari besar Tuhan. Pekerjaan seperti yang dilakukan Yohanes harus dilakukan di hari-hari terakhir ini. Tuhan memberikan pesan kepada umatnya melalui alat-alat yang telah Dia pilih, dan Dia ingin semua orang memperhatikan nasihat dan peringatan yang Dia kirimkan. Dan mereka yang Tuhan pilih dan berikan tugas harus menghidupkan reformasi kesehatan. Tidak ada yang salah dengan membuat seminar kesehatan, tetapi itu bukan yang pertama. Pertama-tama adalah setiap umat Allah yang dipanggil untuk menjadi juru kabar Allah, sebagaimana Yohanes, harus menghidupkan reformasi kesehatan. Mengapa reformasi kesehatan tersebut penting sekali? Karena masih dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 12. Pekabaran kita haruslah secara langsung sebagaimana pekabaran Yohanes. Ia menegur raja-raja atas kejahatan mereka. Meskipun nyawanya terancam, ia tidak pernah membiarkan kebenaran terpendam di bibirnya. Pekerjaan kita di zaman ini harus dilakukan dengan setia seperti itu. Ada orang yang khawatir mengabarkan kebenaran secara langsung dan berkata, kita harus bijaksana. Jika melihat pekabaran dan pekerjaan Yohanes Pembaptis, bagi banyak orang di zaman sekarang ini, Yohanes dianggap tidak bijaksana, sebab membuat nyawanya terancam. Tetapi kita dinasihatkan untuk melakukan yang sama. Inilah pentingnya menghidupkan reformasi kesehatan. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya menghidupkan reformasi kesehatan dengan mengabarkan kebenaran apa adanya dan tidak perlu khawatir? Berikut Roh Nubuat membantu kita dalam The Review and Herald tanggal 25 Januari tahun 1881 paragraf 16.
Bagaimana jika Daniel dan para sahabatnya berkompromi dengan para perwira kafir itu dan menyerah pada tekanan situasi dengan makan dan minum seperti yang biasa dilakukan orang Babilonia? Satu saja penyimpangan dari prinsip akan melemahkan kepekaan mereka akan kebenaran dan kebencian mereka terhadap kesalahan. Jika satu kali saja Daniel dan teman-temannya melayani selera Babylon, maka kepekaan mereka akan kebenaran akan melemah, dan serta kebencian mereka akan kesalahan pun akan melemah. Mereka tidak akan bisa tetap berdiri teguh dalam menghadapi ancaman dapur api dan lubang singa. Mereka tidak bisa menyatakan kebenaran tanpa takut mati. Karenanya Roh Nubuat lanjutkan, memuaskan nafsu akan melibatkan pengorbanan kekuatan fisik, kejernihan pikiran, dan kuasa rohani. Satu langkah yang salah mungkin akan mengarahkan pada langkah-langkah salah lainnya, hingga karena hubungan mereka dengan sorga terputus, mereka akan tersapu oleh godaan. Namun, oleh karena Daniel dan teman-temannya menghidupkan reformasi kesehatan, mereka menolak menu Babel, maka mereka dapat mengalahkan godaan dan berdiri teguh meski maut mengancam. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 22 paragraf 6. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengarahkan perhatian mereka kepada 10 hukum, demikian juga kita harus menyampaikan dengan suara yang jelas pekabaran, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Wahyu 14 ayat 7. Dengan kesungguhan yang menandai Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis, kita harus berusaha mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Bijaksananya Tuhan dengan bijaksananya manusia berbeda. Tuhan minta kita mengabarkan kebenaran dengan suara jelas dan langsung tanpa basa-basi, sebagaimana Yohanes Pembaptis dan Elia. Dan bagi mereka yang menerima panggilan ini, agar menghidupkan reformasi kesehatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa kami dipanggil untuk menjadi juru kabar-Mu, khususnya pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Dan itu harus ditopang dengan reformasi kesehatan, agar kami dapat mengabarkan apa adanya tanpa basa-basi dan tidak perlu khawatir meski maut mengancam. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kami mengabarkan kebenaran tanpa basa-basi hanya oleh karena kuasa Roh Kristus. Maka apapun yang terjadi, kehendak-Mu yang jadi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.